Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Guru kelas 3 akan memberikan materi meneruskan yang kemarin, yaitu tema 5 subtematika pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung saja kita lihat pada gambar. Gambar di sebelah kiri itu gambar keadaan yang berawan ya, keadaan panas, sedangkan yang di sebelah kanan keadaannya adalah hujan. Nah, perlu diketahui di Indonesia sendiri itu mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, dari musim penghujan dan musim kemarau itu ada perubahannya atau yang disebut dengan perubahan cuaca. Nah, apakah perubahan cuaca itu? Perubahan cuaca adalah kondisi atmosfer yang signifikan yang terjadi pada saat ini mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam jangka waktu tertentu. Nah, tentunya ini yang kita rasakan pada saat ini yaitu pada musim penghujan. Pada musim hujan itu yang kita rasakan adalah dingin, ya, dingin, air, kondisi air itu lebih banyak dari waktu saat kemarau atau musim panas. Nah, ini musim penghujan ini nanti ada waktunya, ya, nanti akan bergantian dengan musim panas. Dalam cuaca atau musim itu kadang kita tidak memahami kata-kata yang kita dengar tiap hari, atau mungkin sewaktu kalian membaca teks itu kalian tidak paham, ya, maka perlu kita tulis dan kita cari tahu tentang apakah kata-kata yang kita tidak tahu itu artinya sebenarnya. Seperti itu. Contoh di sini yaitu kata banjir. Nah, banjir. Yang kita tahu banjir adalah banyaknya air yang berada di sungai ataupun yang berada di jalan atau dimanapun yang mengenangi seluruh di daerah kita, ya, itu adalah pengertian dari banjir. Nah, pengertian yang sebenarnya apa? Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, ini adalah arti yang sebenarnya dari banjir. Nah, kata banjir ini bisa kita gunakan untuk membuat kalimat. Contoh, saat musim hujan, desa itu sering dilanda banjir. Nah, jadi kata-kata yang sulit ini atau kata-kata dalam cuaca ini tidak hanya banjir saja, masih banyak lagi kata-kata yang lain. Kalian bisa cari di media sosial atau mungkin di Google, browsing, dan lain-lain. Lanjut ke beragaman bangsa Indonesia. Kalian lihat gambar tersebut kalau kita pahami sangat bermacam-macam pakaiannya. Nah, itu tentunya berasal dari daerah yang berbeda, berasal dari pulau yang berbeda. Nah, dari pulau-pulau tersebut itu terdapat suku-suku yang berbeda pula. Di Jawa saja itu ada Betawi, ada Sunda, ya, ada suku Jawa sendiri, ada Madura, dan ada Tengger. Kemudian di Sumatera ada Gayo, Minangkabau, Batak, dan lain-lain. Ada juga Sulawesi, ada Minahasa, Bugis, Toraja, ya. Nah, kalian bisa mencari suku-suku di pulau lain lewat media-media yang lain.
Untuk selanjutnya melakukan gerakan berayun dan memutar di dahan pohon. Nah, tetapi kalian untuk melakukan praktek seperti ini harus diawasi dengan orang tua ya, agar tidak terjadi kesalahan. Ini tentu kalian sudah bisa, mungkin malah sering kalian melakukannya. Sekarang berlatih atau kita menyusun informasi lisan, berlatih menyusun informasi lisan, tetapi ada juga informasi tulis. Kita ketahui dulu ya, apa informasi lisan dan apa informasi tertulis. Informasi tulis disampaikan dalam bentuk teks dan tulisan. Jadi ini lewat tulisan tangan ataupun lewat tulisan dari laptop ataupun komputer ya. Dengan informasi lisan disampaikan langsung oleh informan atau orang yang memberi informasi. Nah, informasi ini tentunya sangat penting bagi kita. Contoh, sering yang bertanya, sekolahnya masuk apa tidak? Gitu. Sekarang pelajarannya apa? Sekarang ada tugas apa? Nah, itu berarti yang bertanya itu adalah butuh informasi. Tuh. Berikutnya, berulang kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Masih penyebutnya sama dalam penjumlahan ini. Kemarin sudah, kita ulang lagi biar semakin pinter ya tentunya. Contoh, 4/5 ditambah 3/10 ditambah 2/10, yang kita jumlah adalah 4, 3, dan 2, dan 10-nya hanya memindah saja, jadi hasilnya adalah 9/10. Contoh lagi dalam soal cerita, ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Pulang dari kantor, ayah membawa 24 kilogram telur. Untuk ibu, berapa kilogram jumlah telur? Maka ditulis dalam kalimat matematikanya sebagai berikut: 1/4 tambah 1/4 tambah 2/4 sama dengan 4/4. Jadi jumlahnya telur ibu sekarang adalah 4/4 kilogram. Nah, berikutnya tolong menolong dalam beragaman. Jadi walaupun beragam, kita tentunya harus tolong menolong, tidak boleh pilih kasih ya sesama teman. Contoh, ini adalah menolong teman yang terkena musibah, mungkin kebanjiran, longsor, dan lain-lain. Kemudian menghimpun bantuan untuk korban bencana alam ya bersama-sama. Kemudian lagi membantu orang tua menyeberang jalan, dan yang sering kalian temui adalah mengantarkan teman yang sakit di UKS sekolah. Nah, mencari makna istilah kata suka di dalam kamus. Tapi kita perlu ketahui kamus itu apa ya. Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah yang disusun menurut abjad. Jadi kamus itu nanti berurutan dari A sampai Z, berurutan. Kamus itu bermacam-macam, ada kamus bahasa Inggris, ada kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia sendiri. Tapi yang sering kalian temui pasti adalah kamus bahasa Inggris. Seperti itu ya, tidak apa-apa ya. Besok lagi kalau misalkan kalian menemui kamus dengan bahasa yang lain, tentu kalian sudah paham, oh ini namanya kamus. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran Pak Guru. Kita sambung lagi di lain waktu. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.